Provinsi Nusa Tenggara Barat berturut-turut memecahkan rekor kasus perkawinan anak di Indonesia. Prevalensinya bahkan 2,5 kali lipat lebih tinggi dibanding angka nasional. Sejak tahun 2021 hingga 2024, NTB juga selalu menempati peringkat pertama kasus perkawinan anak. Dalam 10 tahun terakhir, prevalensinya berada di atas 14,5%. Bahkan mendekati 17%. Nusa Tenggara Barat darurat perkawinan anak. Mudan adalah seorang bapak dan kepala keluarga dari rumah tangga biasa-biasa saja. Dengan pekerjaan serabutan yang dilakoni sehari-hari, kehidupannya jauh dari kata serba berkecukupan. Namun, tak pernah terbesit sekalipun di benak Muhdan, anak bungsunya bakal menikah di usia sangat belia. Enggak sih, dia kan udah dewasa ya. Bapak 4 orang anak ini tidak kuasa membendung hasrat sejoli berusia 14 tahun dan 16 tahun yang ingin hidup bersama. Hingga akhirnya 23 Mei lalu, Muhdan menikahkan pasangan muda-mudi ini sebab sebelumnya YL sudah sempat dibawa lari oleh DR, calon suaminya saat itu. Ya sebenarnya saya sebagai orang tua sih tidak mau juga lihat nikah masih di bawah umur kan. Tapi kan keadaan yang membawa kita nikahkan dia itu. Soalnya kemarin itu kan pas dia diculik, dilarikan itu kan sebelum 2 hari setelah puasa dia diculik gitu. Ada saya cegah di sana. Rasa cegah itu ya normal lagi masuk sekolah dia kan. Tapi setelah satu bulan setelah habis lebaran nikah lagi sama orang yang sama. Dan setelah dilarikan yang kedua kalinya itu, diculik yang kedua kalinya itu, dibawa ke luar pulau, ke Sumbawa dia kan. Lapor ke Pak Kades, ya ini Pak Kades sekarang dibawa lari lagi gitu kan. Bagaimana ini Pak Kades? Ya terserah Bapak aja selaku orang tua kan gitu dia. Tapi kalau menurut saya pribadi kan, kalau sudah begini, lebih-lebih udah dibawa 2 hari 2 malam nih, nikahi aja sudah, kan gitu. Dan pas saya tanya juga anak-anak ini, dia bilang, kenapa kamu bawa ke sana? Takut dipisah lagi, gitu dia jawab. Jadi saya berpikir daripada nanti, kalau saya biarkan tidak saya ambil pusing untuk nikahkan saja, yang ada nanti aib, gitu loh. Timbul fitnah itu yang saya khawatirkan itu. Saya khawatirkan nanti timbul fitnah, jadi aib buat keluarga, jadi satu-satunya jalan merugi saya kan nikahkan aja. Merarik atau kawin lari yang menjadi tradisi suku Sasak disebut sebagai biang kerok. Maraknya perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat sebab bagi keluarga perempuan, bila anaknya sudah dilarikan oleh seorang laki-laki, lazimnya akan langsung dinikahkan. Nah kemarin ini setelah viral kan akhirnya dilaporkan ya Pak ya? Iya. Dilaporkan ke kepolisian. Iya. Nah ini gimana? Sebenarnya kesal juga sih. Gimana tidak kesal orang kita udah. Memang secara pemerintah saya tidak tahu aturan pemerintah gimana. Tapi yang jelas saya sudah luruskan secara agama gitu loh. Daripada nanti timbul fitnah. Dan gimana kalau seandainya nanti gimana anak saya? Yang tanggung jawab memang pemerintah apa? Yang malu siapa? Kan saya sebagai orang tuanya yang akan malu. Putri Bapak usianya berapa? 14 tahun. Iya. Kemudian menantu Bapak? 16. Iya. Nah, Bapak pernah tahu tidak ada aturan 19 tahun ini? Belum pernah sih. Iya.
Bapak sudah diperiksa? Iya, ya. Dijelaskan tidak kalau ini sebenarnya melanggar undang-undang dan sebagainya begitu? Ya, saya dijelaskan sih, tapi gimana? Udah terlanjur nih, iya. Mau tidak mau, karena ini udah terlanjur. YL dan DR hanyalah segelintir dari ribuan pasangan belia di Nusa Tenggara Barat yang melakukan perkawinan anak. Merarik juga dilakukan oleh pasangan SS dan NS. Pasangan ini dua-duanya berusia 16 tahun dan sama-sama sudah putus sekolah. SS putus sekolah saat di bangku SMP, sementara NS drop out kelas 1 SMA. Orang tua SS mengaku tak berdaya menghadang niat anak bungsunya untuk segera menikah. Saat itu, si bungsu sudah 3 kali melarikan atau membawa kabur calon istrinya. Kan sudah dipisah dulu. Sudah 2 kali dipisah, tapi tidak mau. Ya kawin doang katanya. Terus sampai dia sembunyikan di rumah kakaknya di Menjeti. Jadi terpaksa kita kawinkan. Ibu punya berapa anak? 4. Ada nggak selain yang menikah usia anak? Sama deh lah. Yang pertama sudah menikah? Yang pertama paling besar tamat si SMP, sudah tamat lama sih, sampai SMP. Nah, yang kedua baru kelas 2 SMP. Yang ketiga kelas 2 SMK. Yang keempat itu baru kelas 1 SMA. Berarti 4 atau yang 3, 2, 3, 4 ini putus sekolah duluan atau menikah duluan? Yang 3 putus sekolah. Yang pertama tidak melanjutkan, tidak dari melanjutkan, SMA. ya. Tapi lama berhentinya terus dia kawin. Kalau yang pertama kan tidak mau melanjutkan, cuma sampai SMP doang dia mau. Apa coba? Sunariah ibu SS tidak menampik. Keempat anaknya semuanya menikah di usia belasan tahun dan putus sekolah. Ia sendiri juga bernasib serupa. Menikah di usia 15 tahun dan hanya tamatan sekolah dasar. Kalau ibu sendiri boleh tahu waktu itu dulu menikah usia berapa? Tamat SD. SD. Ibu dilarikan juga? Termasuk dilarikan juga? Seperti orang Enggak, kan kita dulu besar ya, biar SD tapi besar. Tepaling. Oh, dipaling ya, dicuri. Sama dicuri ya. Dilarikan. kalau sebagai orang tua, ibu pengennya anak-anak ibu sekolah sampai tinggi atau semampunya mereka atau seperti apa? Sekolah sampai tinggi kalau bisa, kita usahakan ya. Gimana bagus. Tapi anak-anaknya enggak mau ibu. Orang tua tidak mau memaksa. Iya. Sudah saya suruh tapi tidak mau. Perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat memunculkan efek bola salju. Ibarat lingkaran setan terus menumpuk permasalahan yang tak berujung. Masih layakkah tradisi merarik dipertahankan? Ketika kita belas itu Pak, ada parang yang nunggu kita Bu. Diambil lagi. Ya akhirnya kita bawa polisi juga.
Meskipun melanggar hukum negara, perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat terus langgeng terjadi. Satu. Di mana sekolahnya? Di Dusun Batu Tumpang, Desa Jagaraga Indah, Lombok Barat, sudah ada 3 pasangan di bawah umur yang menikah di pertengahan tahun 2025 ini. Anak-anak yang melangsungkan pernikahan lazimnya langsung putus sekolah. Ini baru saya cari cuma 10 ini. Ada yang sudah kawin namanya Surya Saputra Budi Hatawanto yang laki, yang umurnya kelahiran 2010. Ya. Tapi isinya orang luar ini, tidak orang sini isinya. Ini juga putus sekolah berarti? Iya, otomatis karena itu kawin kan. Kan kalau menikah katanya masih bisa Pak sekolah. Bisa sekolah. Tapi bagaimana dibully sama kawannya tuh malu dia. Udah tahu. Keluarga Bapak berapa Pak yang ini? Yang nikah? Nikah anak berapa orang? Kalau ini nikah di usia anak ini, kalau yang sekarang di usia ya 3 jadinya. 3? Tahun ini? Tahun lalu? Tahun yang ini, ya tahun ini sudah 2025 nih. Tahun lalu? Tahun lalu kalau tidak salah, tapi kalau yang tahun lalu itu 1 yang di sini, tapi sudah melahirkan dia. Hanya 1 orang saja? Ya. 1 orang? Ya. Ada yang pernah dibelas, dipisahkan? Kalau itu sampai Ibu Bidan, Ibu PA juga ikut turun belas Bu, sama kepolisian semua kita. Oh iya sanggup sudah dibelas. Yang mana itu? Ini kayak Lucy juga, kayak Budi Hatawanto kan kita turun aja belas semua itu, bukan dibelas sekali Bu, 3 kali. Tapi akhirnya dia hilang dari rumah. Kadang tidak pulang sampai 4 hari, kita tidak tahu, kita sepi. Hanya datang pulang dia. Namun kepala dusun mengaku dalam 10 tahun terakhir ia telah memisahkan 15 pasangan di bawah umur untuk menikah. Kalau membelas Bu, kalau tidak salah kira-kira ada sekitar 15-an kalau tidak salah. Yang dibelas. Pak yang dilolosin? Kalau yang kita lolosin secara umumnya sebenarnya tak ada Bu. Cuma kita kalau dia sudah tidak mau belas, kita sudah tidak mampu, kita biarkan, tidak kita urus dia. Begitu intinya. Lebih banyak yang dibelas atau lebih banyak yang lolos? Banyak yang kita belas Bu. Banyak yang kita belas ya. Masa? Kalau yang ini kan yang dari luar ya, yang lakinya 1, ini berapa sih ini? Yang lakinya di sini 2. Yang perempuannya 1 kalau yang di sini. Yang lain itu kan yang dari luar sana. Bahkan kita antar dia pulang ke rumahnya, ini tidak boleh kamu nikah, pulang ke rumahnya begitu. Itu ada yang sampai 3 kali Bu kita belas dia, bukan sekali. Ketika kita sedang belas itu Pak, ada parang yang nunggu kita Bu. Karena pihak yang laki itu merasa apa itu malu kalau dibawa itu. Ya. Diambil lagi. Ya, akhirnya kita bawa polisi juga. Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Nusa Tenggara Barat mencapai 14,96%. Sementara di tingkat nasional, prevalensinya sebesar 5,90. Menyikapi tingginya prevalensi tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Sebab sejatinya ada jerat pidana di balik kasus perkawinan anak. Jadi pertama gini, persoalan pernikahan anak itu di NTB itu sudah darurat ya. Angka dari 17% sekarang 14%, padahal angka nasional kita hanya sekitar 6%. Bahwa perkawinan anak itu adalah satu perbuatan yang dampaknya cukup banyak, dan ini adalah sebuah tindak pidana. Sudah diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, tetapi
memang masyarakat belum banyak teredukasi itu, ataupun sudah teredukasi belum ada contohnya, sehingga kemudian kira-kira kita ingin memberikan contoh, oke loh kalau ada perkawinan anak itu bisa dipidana. Saya pikir ini adalah tindakan yang tepat paling tidak untuk kemudian melakukan mitigasi, memberikan efek deterrence, efek menakut-nakuti masyarakat supaya tidak sampai menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Nah, ini adalah satu pilihan. Karena kita melihat dampak dari perkawinan anak ini kan cukup panjang. Dampaknya banyak dan panjang, berkelanjutan sampai Mas. Menurut Anda, kenapa NTB tidak mentas-mentas urusan soal perkawinan di bawah umur? Memang ada perkawinan anak ini kan penyebabnya ya. Dari sisi anak memang salah satunya adalah juga meniru teman-temannya. Di masyarakat sangat istilahnya biasa, dianggap biasa lah, bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang dianggap tabu perkawinan anak itu, sehingga kemudian ya udah nikah udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini yang sedang terjadi di NTB. Praktik perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat begitu menggurita, memicu tingginya angka putus sekolah dan stunting tertinggi di Indonesia. Dampak dari perkawinan usia anak itu memang salah satunya itu sering akan terjadi kekerasan. Ditelepon Pak Kalim, terus ke Kalim rumah saya gitu. Nah, terus habis itu dia suruh saya nikah sama dia, tapi saya nggak mau. DA sama sekali tak pernah membayangkan di usia perkawinannya yang baru seumur jagung harus menghadapi cobaan berat. Baru 10 bulan menikah, perempuan 14 tahun ini menjadi korban pelecehan seksual dari keluarga suaminya. Kasusnya kini ditangani oleh kepolisian dan DA harus menjalani layanan psikologis. Keguguran? Iya, udah sebulan. Oh, sempat hamil? Oh ya, sekarang kondisinya hamil? Enggak. Oh, enggak ya. Sekarang kita melakukan pemeriksaan psikologi, nanti akan mengeluarkan laporan hasil. Laporan hasilnya itu juga tidak akan disampaikan tapi disampaikan kepada pihak Polres selaku orang yang akan meminta laporannya, ya. Tak cuma darurat perkawinan anak, Provinsi NTB ternyata juga darurat kasus kekerasan seksual. Perempuan dan anak menjadi korban tertinggi. Angkanya terus meningkat sejak tahun 2020. Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat menjelaskan, korban perkawinan anak juga kerap menjadi sasaran empuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, dari beberapa yang kami pantau ya setelah dia melakukan perkawinan usia anak gitu, nah itu memang sesuai dengan teori ya, teorinya bahwa dampak dari perkawinan usia anak itu memang salah satunya itu sering akan terjadi kekerasan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, terutama sih bagi yang perempuan yang akan menjadi korban. Itu. Nah, kedua itu dalam beberapa kondisi rumah tangganya itu biasanya tidak harmonis. Itu akan cekcok terus, akan terjadi pertengkaran. Nanti kalau ini terjadi terus menerus perkawinan usia anak ini kalau tidak diantisipasi ya dengan masif ya, terkait dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan ya, otomatis ini yang 3 tadi disebutkan itu akan menjadi penyumbang nanti ke depannya, termasuk putus sekolah, iya, kemudian kemiskinan itu juga akan, iya, secara SDM juga itu bisa akan mempengaruhi gitu. Dari desa, dari kantor, Fenomena perkawinan anak di NTB menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar, juga berdampak pada kemiskinan, angka putus sekolah, hingga stunting.
Sepanjang tahun 2024 tidak kurang dari 2.250 siswa di Provinsi NTB terpaksa putus sekolah. Sementara angka stunting mencapai 29,8%, menempati posisi tertinggi di Indonesia. Ada 3 kabupaten yang tinggi. Nah, seperti Lombok Tengah itu ke perkawinan anaknya 29,9%. Nah, itu 29 ya. Terus Lombok Timur itu 21,06%. Lombok Utara itu 16%. Nah, selain itu di kabupaten ini di bawahnya dia. Ini yang tertinggi yang 3 kabupaten. Nah, dengan aparat ini yang komit kan begitulah ya, membuat semacam aturan di sana, aturannya perdes kah ataukah membuat awik-awik. Nah, dengan dasar ini maka akan masyarakat itu memahami bahayanya perkawinan anak, termasuk orang tua anak, termasuk anak-anak. Dengan dasar inilah perannya aparat desa maka memahami masyarakat tentang bahayanya perkawinan anak. Diduga 75% perkawinan anak di NTB tidak tercatat di negara, sebab mayoritas pelaku perkawinan anak hanya mengesahkan perkawinan secara agama atau nikah siri. Data UNICEF menyebut di tahun 2024 terdapat sekitar 6.200 perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Negara tidak boleh berdiam diri. Pemerintah harus tegas menyetop praktik perkawinan anak, sebab fenomenanya bukan sekedar deretan angka, namun ada masa depan bangsa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.